Selamat malam semuanya. Selamat malam. Hari-hari ini saya merenungkan mengenai bahwa mata orang sedunia sedang tertuju pada Bapak Suci Paus Fransiskus. Lalu saya renungkan juga pertanyaan yang muncul dalam Injil tadi. Apa yang diperbuat? Saya merasa bahwa yang dibuat oleh orang-orang yang matanya sedang tertuju pada Bapak Suci itu bermacam-macam. Ada yang menjadikan Bapak Suci sekedar sebagai bahan tontonan. Ada juga yang barangkali memperlakukan Bapak Suci sebagai bahan ngobrol. Kalau kita umat Katolik memperlakukan Bapak Suci hanya sebatas itu, maka itu tidak tepat. Itu adalah sikap yang dangkal. Dan kalau kita membuat kitab suci mengenai murid Yesus yang semalam suntuk sampai habis-habisan tenaga dan perbekalannya mencari ikan tapi nggak mendapat apa-apa, tidak mendapatkan berkat karena ada di kedangkalan. Bapak Suci itu dalam gereja resminya adalah gembala, dan kita berusaha untuk bersikap tepat. Kita melakukan Bapak Suci bukan sebagai tontonan, bukan sekedar sebagai bahan ngobrol, tetapi sebagai gembala. Dan kita berusaha untuk menempatkan diri sebaik-baiknya sebagai domba yang baik. Sebagai domba yang baik, kita berusaha juga untuk di samping berdoa seperti yang kita tekuni hari-hari ini, juga untuk menyelami sebenarnya apa sih yang menjadi kegembalaan Bapak Suci. Nah, yang menarik apa? Saya juga mencermati komentar-komentar di media, dan tidak sedikit orang-orang yang agamanya tidak Katolik dan bisa mengenal secara mendalam apa yang menjadi perhatian Bapak Suci. Ini luar biasa. Bukan orang Katolik. Nah, kalau orang Katolik nggak punya usaha untuk seperti itu memalukan. Kita berusaha untuk mengenali betul sebenarnya yang menjadi kegembalaan Bapak Suci itu apa. Lalu kemudian kita juga berusaha untuk sungguh-sungguh menghidupi. Dan kalau kita mencermati kegembalaan Bapak Suci dimanapun dan lewat apapun, itu memang banyak merupakan perwujudan dari kegembalaan Tuhan Yesus. Dan kegembalaan Tuhan Yesus juga mudah dicermati, mudah dikenali kalau orang akrab dengan kitab suci. Pesan-pesan Bapak Suci itu pasti landasannya, kutipannya banyaknya itu adalah dari kitab suci. Jadi sabda Tuhan itu menjadi bahan yang paling dasar untuk berbicara, entah lesan, entah tertulis, entah langsung, entah lewat media. Begitu juga aksi-aksi, tindakan-tindakan yang dibuat. Ini yang juga bisa kita tiru, bahwa pelayanan Bapak Suci apapun bentuknya, dasarnya adalah kitab suci, dasarnya adalah sabda Tuhan. Dan kalau direnungkan, ini yang membuat mengapa Bapak Suci, pemimpin umat Katolik ini, mendapatkan perhatian yang luar biasa dari mata sedunia, bahkan juga dari para kepala negara. Inilah yang bisa kita tiru. Kita bukan sekedar menonton, kita bukan sekedar ngobrol, tapi kita mau meniru. Landasan rohaninya sangat kuat, landasan alkitabiah sangat kuat. Nah, mudah-mudahan di samping kita berdoa untuk Bapak Suci, tanpa henti kita juga berusaha untuk meniru, supaya aktivitas kita sehari-hari pelan-pelan sebisa mungkin landasannya adalah sabda Tuhan, landasannya adalah kitab suci.
Dan kita bersyukur karena sekarang kitab suci itu mudah kok dijumpai. Saya kira di sini nggak ada yang buta huruf ya, semua bisa membaca. Kitab suci itu mudah dibaca, entah itu ada di HP, entah itu yang ada dalam bentuk buku. Nah, mudah-mudahan doa malam hari ini menyemangati kita, di samping untuk mendoakan Bapak Suci, tapi juga untuk meniru Bapak Suci. Tuhan memberkati. Amin. Sancti Ioannes et Isaac